Satu itu. Terus kedua, kalau kita lihat juga tentunya kan ya teman-teman juga pasti udah tahu kan kita memasuki masa pemilu ya. Biasanya kan kalau masa pemilu ini kan UMKM-nya lumayan hidup, walaupun ya kalau kita ngomong pasti kan ada uang secara nggak langsung yang dari kampanye segala macam, maupun itu juga uang berputar kan jadi bertambah gitu. Jadi sektor-sektor ini yang menurut kita sih masih balik lagi yang sektor yang simple aja, yang simple kayak misalnya partai A mau kampanye di suatu daerah Jawa Tengah gitu. Instead of mereka print dari Snappy dari Jakarta dibawa ke sana, pasti kan mereka kan cari yang ngeprint spanduk di sana, atau mereka cari yang bisa sediain nasi bungkus di sana, yang kayak gitu-gitu. Ini suatu hal yang mungkin nggak terlalu bisa di track kalau kita lihat makro indicator, tapi secara nggak langsung ini kejadian dan ini sudah terbukti ya dari cycle-cycle sebelumnya gitu. Bahkan juga pemerintah juga ada tendensi menggelontorkan dana sosial ini lebih tinggi untuk memasuki periode pemilu. Walaupun kalau di kita ini kan kita baru ngalamin COVID ya, jadi pastinya nggak setinggi pas COVID ya, tapi hopefully sih kita bisa melihat kenaikan di sana sih. Jadi hal-hal seperti ini yang tentunya akan kita lihat sih membuat sektor ya UMKM ini lebih bergairah lah. Jadi ya kalau kita ngomong sektor UMKM tentunya ya kita nggak bisa jauh-jauh dari Bank Rakyat Indonesia ya, BRI ya. Exposure-nya sekitar 40% itu ke loan UMKM, habis itu 60% ini kalau kita ambil medium enterprises, mereka 60%, mereka penyalur kur terbesar di Indonesia, cabangnya di mana-mana. Jadi pastinya mereka ini salah satu bank yang notabene hopefully sih kita lihat sih masih ada room for growth, terutama juga karena mereka kan bisnisnya ini kan kemarin habis acquire Pegadaian, PNM, ini lebih nggak fokus ke corporate lagi, tapi memang ditujukan oleh pemerintah sebagai spesialisasinya di ultra micro ekosistem. Jadi kalau kita lihat juga dengan Pegadaian, PNM ini udah lengkap lah ekosistemnya. Kita ngomong dari yang nggak punya rekening bank bisa ke PNM, dari yang punya emas mau gadai bisa ke Pegadaian, dari yang punya akun BRI bisa ke BRI untuk cari kur gitu. Jadi atau working capital loan lah seenggaknya lah. Jadi sih kita memang kita lebih optimis sih di yang ini ya, di yang nggak usah canggih-canggih, kecil-kecil loan-nya, tapi balik lagi loan kecil-kecil ini yang kita lihat yang paling capable buat ngerjain memang masih BRI. Cabangnya udah di mana-mana, orangnya udah di mana-mana, di pasar-pasar pasti ada. Jadi ya balik lagi ya. Oke, wah ini menarik ya, karena BRI ini dia itu yang bank yang bisa ibaratnya reach out ke kota-kota kecil gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di kota-kota besar mungkin sering lihatnya BCA ya, tapi kalau main ke kota-kota kecil itu ternyata sebenarnya yang lebih sering kita lihat dan sering dipakai untuk warga-warga di kota-kota kecil di desa-desa itu BRI ya tetap. Nah ini menarik sih yang tadi Kak Adi bilang soal ada akuisisi Pegadaian. Ini kemarin juga Kak Adi baru rilis reportnya kan ya. Nah itu lumayan penasaran sih sebenarnya kedepannya itu akan seberapa besar sih potensinya, dan Pegadaian ini bisa nyumbang seberapa besar dari earnings-nya BRI ini ke depannya. Oke, mungkin jadi coba jawab satu-satu dari di semester 1 ya, first half itu Pegadaian itu menyumbang sekitar 7,1% profit dari BRI. Dan ini sekarang potensinya kayak apa? Secara logika karena Pegadaian ini lebih kecil, lebih mobile, dan lebih banyak sektor dan jasa-jasa yang bisa mereka masukin. Contoh, tahun ini Pegadaian akan mulai masuk ke kur syariah. Tentunya karena mereka bukan bank, mereka nggak bisa secara langsung memberikan kur konvensional, kur loan. Tapi kan kalau syariah, mereka masih bisa. Pastinya ini kan melengkapi BRI juga, ekosistem kur BRI yang sebelumnya, kalau teman-teman tahu kan, BRIS itu listed kan dulu BRI Syariah, sekarang udah jadi Bank Syariah Indonesia. Majority-nya kan udah Bank Mandiri ya. Jadi BRIS itu
cuma kayak minjem tikernya aja lah kasarnya gitu, tapi ya di belakangnya kan udah bukan BRI lagi gitu, udah Bank Mandiri sebenarnya kan. Jadi ini juga menjadi suatu channel ya untuk BRI yang tentunya kan masih sebagai salah satu vehicle lah untuk dari pemerintah untuk disburse loan core-nya dari porsi dari pemerintah lah. Itu jadi, dan di sisi lain juga Pegadaian ini balik lagi karena lebih kecil, maka dia growth-nya ini harusnya lebih agile dan lebih gede lah daripada BRI in terms of kalau kita lihat percentage dari satu periode ke periode lain gitu. Jadi maksudnya adalah sekarang profitnya mereka kontribusi 7,1%. Jangan heran kalau tahun depan dia udah naik mendekati 8%, karena dia secara persentase dia grow-nya bisa lebih cepat dari BRI, lebih banyak revenue untuk grow lagi di saat ya BRI udah gede banget gitu. Potensinya sih sebenarnya di sana sih di Pegadaian. Dan kalau dari dividen juga mereka bagi dividen juga ke BRI. Itu sekitar 3% ya yieldnya. Memang masih nggak menarik sekarang, tapi itu kan teman-teman perlu ingat ini baru akuisisi itu September 2021. Jadi belum ada 1,5 tahun lah akuisisi. Jadi kayak begini kan takes time, tapi generally sih kita quite optimistic ya untuk Pegadaian kontribusi ke BRI ini. Sorry, tadi motong dari. Kalau yang tadi gue nangkap, ibaratnya Pegadaian ini walaupun skalanya kecil, tapi dia mampu membuka market baru juga ya untuk BRI ini. Dan juga view pastinya, dan kalau view dari tim research ini kan emang kita positif ya sama untuk loan growth, terutama untuk UMKM nih di tahun menjelang pemilu. Jadi ya, terutama pasti yang segmen menengah ke bawah, UMKM, consumer loan itu yang akan diuntungkan. Nah, bank mana lagi itu? Yaitu ya BBRI ya, Kak Adi. Nah, kalau menariknya ini kan bank perbankan kan udah, big banks kan udah lumayan koreksi nih. Nah, kalau menurut Kak Adi sendiri, kalau dari secara valuasi nih, apakah ini udah apakah ini udah cukup menarik nih untuk teman-teman yang mau entry untuk invest? Ya, pastinya kan kalau kita invest di big banks, jadi gini, mungkin kadang tuh kan kita mungkin ya kita semua pernah ngalamin lah, misalnya kita masuk pas timingnya lagi bener, kita ngerasa kayak raja gitu. Wah, gue bener semua nih gitu. Apa sentuh juga jadi emas hijau nih gitu. Tapi kadang ya kalau kita kalau kita invest di mungkin waktu yang salah, kayak mungkin kita masuk big bank seminggu lalu, bukan hari ini gitu, itu kita ngerasa aduh merah semua nih gitu. Tapi sih yang perlu kita lihat sih sebenarnya kita kan kalau kita invest di big caps kayak gini kan kita ngelihatnya long term ya. Kalau kita ngelihat hari ke hari seperti yang tadi gue sempat mention juga, pasti ada untuk foreign flow-nya seperti apa, dan itu affecting kita semua gitu. Jadi ya pastinya sih kita sih lihatnya sih secara fundamental ini udah menarik ya, karena drawdown-nya kalau dilihat even kayak BCA itu udah minus 10% dari peak-nya di 9 ribuan. Jadi memang secara valuasi sih udah menarik untuk entry point. Tapi ya balik lagi gitu, kita balik lagi karena ini tendensinya big caps, ada suatu foreign third factor ini sebagai foreign flow juga, jadi ya kadang ya kita perlu mungkin take a longer view lah. Sekarang kan growth-nya seperti apa di 2023 sih kita lihat masih bagus ya, kita nggak ngelihat karena ada asset quality, which is kualitas aset kredit macet ya. Mungkin tadi ada yang di chat ada yang nanya aset quality apa, kredit macet basically yang nggak bayar lebih dari 90 hari ini kita nggak ngelihat implosion lah, kita nggak ngelihat akan ada ledakan lah di sini so far, karena risk manajemennya bank-bank ini pada baru fresh out of COVID gitu. Jadi pasti mereka akan lebih hati-hati. Jadi secara fundamental sih udah menarik. Balik lagi kan kalau entry point ya itulah ya
kita mesti agak ngelihat ini, ini baru ada pop-up di handphone, jadi CPI US tuh baru keluar 0,3% month on month ya, which is sesuai forecast. Jadi CPI-nya US inline. Jadi kalau kita lihat juga market hari ini hijau karena a lot of people are betting that CPI ini akan menurun ya. Jadi so far sih CPI inline sama forecast ya. Jadi sih harusnya sih sentimennya lumayan terjaga lah in terms of inflation yang sudah peak, yang hopefully akan slowing down quite soon ya. Kalau kita lihat harga seperti coal kan juga turun. Jadi ini juga mempengaruhi sentimen ke flow dan mempengaruhi sentimen ke sektor big bank itu sendiri. Oke, dan kita lihat dari global juga 2 hari ini udah cukup optimis ya. Walaupun hari ini resultnya rilis hari ini untuk inflation, tapi 2 hari lalu mereka marketnya udah hijau terus nih. Oke, jadi di 6.5 ya. Sorry, ya, gituan ya kalau nggak salah. Sorry, itu tadi pop-up-nya monoman soalnya. Oke, bentar. Ini lagi refresh juga. Monoman 0,3%. Ya, jadi CPI di 6.5 itu turun ya dari bulan lalu di 7,1. Nah, tapi tetap targetnya dari The Fed itu di 2% ya. Jadi mungkin kita bisa expect ya suku bunga akan tetap naik, tapi nggak akan seagresif tahun lalu lagi ya, Kak Hadi. Ya tahun lalu kan cepet banget pace-nya itu. Basically ya seperti yang tadi sempat gua ngomong juga gitu, kalau pace cepet itu ya banks dari segi TD, time deposit, dan dari segi loan pricing juga pasti kan agak lama ya adjust-nya ya. Karena pace kecepatan, kalau mereka adjust-nya secepat itu nanti malah banyak kredit macet atau nanti cost-nya mereka jadi terlalu tinggi gitu kan. Jadi kan of course kan ya mereka harus pelan-pelan dan likuiditasnya dijaga, jangan terlalu jor-joran juga ngasih loan segala macam gitu-gitu, apalagi di saat pricing-nya ini masih gerak-gerak gitu, ibaratnya kan interest rate-nya masih naik, berarti loan pricing-nya masih akan gerak-gerak kan. Jadi ya kejelasan di interest rate ini ya bagus lah untuk banks lah generally sih. Untuk mereka juga bisa ngelihat view long termnya kayak apa gitu, itu lebih certainty is best lah. Jadi sekarang kita nunggu the next Fed meeting itu di 1 Februari ya, itu nanti akan ditentukan akan naik berapa basis point lagi nih. Sekarang di 4,75 ya terakhir ya tadi. Ya segituan. So hopefully sih kita sih bisa lihat sih tahun ini mungkin 25 sampai 50 bips dan kemungkinan sih akan ditahan di sana ya. Karena kalau mereka kecepatan nurunin nanti inflasinya naik lagi seperti pengalaman dulu tahun 80-an kan sempat kayak gitu. Jadi yang Fed kali ini looks like walaupun interest rate-nya udah peak, mungkin mereka nggak naikin lagi, dan mereka kayaknya lebih ke ya udah kita biarin interest rate-nya tinggi dulu, biarin inflasinya cool off dulu supaya nggak kecepatan balik badan juga gitu, naikinnya super cepat terus balik badannya super cepat, jadi nggak ada kepastian kan. It's bad for business. Terakhir dari Fed minutes terakhir kan juga katanya nggak akan ada rate cut dulu ya tahun ini ya, dan market sepertinya juga udah menerima itu, udah pricing in lah ya, makanya waktu itu juga direspon positif ya tadi. Ya market memang tendensi optimistik kan, karena by stance memang posisi kita kan ibaratnya long semua, ibaratnya nih kalau harga sahamnya naik ya kita lebih banyak untung lah gitu. Yang nge-short itu kan sebagian kecil dari market aja, jadi memang kita nih selalu akan ada tendensi untuk lebih optimistis lah. So hopefully ini akan ke reflect ya ke market ya. Ini indeks di luar Dow Jones, futures-nya juga semuanya hijau semua nih, regional juga hari ini kan ditutup hijau ya. Wah, semoga IHSG besok juga kecipratan ya. Jadi fingers crossed saya. Oke nih, kita mungkin ada juga nih yang topik yang lagi lumayan menarik. Ada kalau kita ngomongin soal bank daerah nih, kan sekarang lagi book building periodnya ya untuk Bank Sumatera Utara. Nah, untuk bank daerah ini, apakah nanti dengan bank
Bank Sumut nih, BSMT ya, kode tikernya nanti, yang dia akan listing nanti tanggal 7 Februari. Nah, apakah ini akan jadi sentimen positif nih untuk bank-bank daerah lainnya juga? Kalau Kak Adi lihatnya gimana? Yang pastinya bank-bank daerah akan lebih dilihat lagi ya relevansinya. Ibaratnya kan kalau kita lihat bank-bank daerah ini mungkin beberapa tahun ke belakang ya agak di nomor dua kan lah, orang lihatnya big bank semua yang aman dulu segala macam. Jadi harusnya sih ada lebih banyak exposure ke sini. Memang kan kalau dari regional banks ini kita lihatnya masih akan ada opportunity ya untuk konsolidasi. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu tahun 2022 akhir, 2023 awal lah, 1 Januari 2023 itu bank-bank yang equity modalnya minimum kan jadi naik kan, jadi 3 triliun, makanya banyak bank rights issue, banyak bank merger segala macam atau disuntik oleh pemegang saham dan lain-lain. Nah, bank daerah ini akan mengalami hal yang sama tapi di tahun 2024.